Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Maraden Syahaan, dalam channel YouTube saya, Maraden Syahaan TV. Kali ini saya ingin menanggapi untuk para pendeta-pendeta yang banyak sekali ribut masalah doktrin, saudara. Doktrin-doktrin pengajaran mereka, ada yang berkata doktrin yang satu adalah sesat, dan yang satu lagi berkata, oh tidak, doktrin kamu yang sesat. Pertanyaannya sederhana sekali. Apakah tujuan dari cap sesat itu, saudara? Menurut saya sebagai hamba Tuhan, dalam pelayanan saya, sepanjang pelayanan saya sekitar 20 tahun saya melayani sebagai hamba Tuhan, dalam lingkup pendidikan bahkan juga ladang pelayanan Tuhan. Saya bersyukur saudaraku, saya boleh mengalami pengalaman dalam pelayanan. Itu banyak sekali masalah tentang pengajaran ini, yaitu ujung-ujungnya saudaraku, bahwa mereka saling membenarkan diri mereka sendiri. Walaupun mereka mengatakan bahwa dasar mereka adalah Alkitab. Sedangkan orang yang disesatkan ini juga mereka dasarnya Alkitab, saudara. Tetapi yang menjadi perdebatan adalah mana yang benar. Kadang-kadang merasa bahwa pendeta yang memiliki doktrin yang paling hebat, contohnya reform, gereja reform, saudara, mereka mengatakan bahwa gereja reform memiliki yaitu doktrin yang ketat, sedangkan gereja karismatik memiliki doktrin yang tidak ketat, sehingga banyak sekali gereja-gereja karismatik dicap sesat oleh orang-orang reform. Tetapi saya memiliki tanggapan yang berbeda, saudaraku. Sekali lagi tanggapan saya ini adalah tanggapan pribadi saya, Maraden Syahaan. Yang saya kira saudaraku di dunia YouTube ya akhir-akhir ini banyak sekali itu fokus kepada masalah pelayanan mukjizat, khususnya kepada Pastor Andi Simon. Sedangkan banyak sekali pendeta-pendeta di luar sana, khususnya di kalangan karismatik, mereka juga yaitu melakukan pelayanan kesembuhan. Tetapi yang anehnya, kenapa hanya Pastor Andi Simon yang dikritisi ataupun dikritik sana sini? Pertanyaan singkat saja adalah alasan dan tujuannya, saudara. Kalau mereka mengatakan bahwa prinsip Alkitab yang mereka tekankan, tetapi mereka sudah menjudge bahwa pelayanan dari Andi Simon ini ujung-ujungnya membawa penyesatan. Katanya sih seperti itu. Tetapi menurut saya pribadi tidak semudah itu. Orang dicap sesat, bahkan juga orang mengatai orang lain sesat. Itu bukanlah suatu hal sikap seorang hamba Tuhan. Walaupun dia hamba Tuhan, dia harus mengatakan kebenaran. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang berani dengan terang-terangan itu mengadu kesaktian. Saking mungkin dia merasa bahwa penyesatan itu udah keterlaluan. Tetapi bagi saya, saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan mengatakan bahwa kalaupun seandainya ada penyesatan, mengapa kita harus kayak seperti kebakaran jenggot? Mengapa kita merasa seperti kita itu terbakar gitu, gampang sekali di burning gitu. Tapi saya kira saudaraku bahwa kebijaksanaan Tuhan kasih setiap kita hikmat kebijaksanaan. Bukan berarti kita membiarkan penyesatan itu, saudara. Penyesatan itu betul. Firman Tuhan katakan bahwa menjelang akhir-akhir ini banyak sekali akan terjadi penyesatan, bahkan yang mengaku sebagai antikris. Dan bahkan juga kalau kita boleh belajar sejarah gereja, bagaimana di awal-awal gereja mula-mula sudah ada penyesatan dari doktrin pengajaran yang terkenal adalah Gnostik, yaitu ajaran tentang bagaimana yaitu rasio pengetahuan di atas segala-galanya melebihi Tuhan. Oleh karena itu saudaraku tidak heran kalau sampai sekarang saat ini pun banyak terjadi pengajaran atau penyelewangan ajaran sesat. Tetapi intinya kembali kepada respon jemaat, kepada respon individu. Karena ketika orang membaca Alkitab, percayalah ya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita.
Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, mintalah kuasa Tuhan, mintalah tuntunan Tuhan. Sebab tidak hanya kita pandai menafsir Alkitab, tetapi kita juga harus mengerti, kita memperoleh pencerahan dari Tuhan, kita memperoleh hikmat dari Tuhan, supaya kita mengerti firman Tuhan itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti firman Tuhan hanya dengan logika, dengan filsafat, bahkan dengan apapun kemampuan secara manusia kita. Sedangkan firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang penuh kuasa, ditulis oleh karena ilham Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku, dan Roh Kudus sendiri, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu sudah ada tinggal kepada setiap hidup orang percaya. Cuman pertanyaannya seringkali orang-orang di luar sana, bahkan juga orang-orang yang berteologi, bahkan mereka memiliki kapasitas teologi yang dikatakan luar biasa, tetapi untuk hal yang sederhana agak sulit dimengerti. Misalkan contoh, bagaimana mendengar suara Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa mendengar suara Tuhan itu dengan sesuatu yang audible. Bahkan mendengar suara Tuhan itu harus sesuai dengan konteks Alkitab, letterlek. Jadi kalau nggak ada di Alkitab itu bukan firman Tuhan, bahkan juga bukan suara Tuhan. Sehingga pada suatu waktu akan terbentur dengan kondisi, dengan situasi, bahkan juga dihadapkan dengan sesuatu yang mereka belum lihat di Alkitab. Saudaraku, singkat cerita saya memiliki pengalaman saudaraku dalam pelayanan, khususnya yaitu di daerah yang dalam tanda kutip yaitu minim kekristenan. Selama pelayanan di luar, yaitu di mana daerah ini saudaraku yang kita layani, banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar logika, bahkan juga saya mau katakan bahwa itu supranatural. Karena apa? Ketika kita masuk di suatu wilayah yang belum dijamah, bahkan juga belum mengenal firman Tuhan, bahkan juga belum mengenal Yesus di sana, banyak sekali Tuhan berkarya di sana dengan sesuatu yang tidak biasa atau supranatural. Oleh karena itu bukan suatu hal yang lumrah ataupun suatu hal yang mesti diperdebatkan. Bagaimana seorang hamba Tuhan melakukan kuasa mukjizat, bagaimana seorang hamba Tuhan melakukan kesembuhan, sedangkan bagaimana seorang hamba Tuhan berbicara, berkhotbah tentang firman, itu bukan suatu hal yang biasa-biasa, tetapi ada hal yang luar biasa. Sebab firman Tuhan juga jelaskan bahwa ketika yaitu rasul-rasul memberitakan Injil, dan juga di sana disertai dengan tanda-tanda kuasa dan mukjizat itu sendiri, jadi tidak bertentangan, jadi saling meneguhkan di antara keduanya. Tetapi banyak kali saya melihat bahwa hari-hari ini sangat dipertentangkan bahwa kalau misalkan mukjizat itu ada, tapi tidak setiap hari. Mukjizat itu berlaku kepada yaitu rasul-rasul, tetapi kepada orang-orang sekarang, apalagi pendeta, tanda tanya. Jadi intinya bahwa mereka meragukan kualitas bahkan juga mukjizat itu sendiri, walaupun mereka percaya mukjizat itu. Menurut saya itulah dilema ya, bahwa seorang pendeta, siapapun, evangelis, bahkan hamba Tuhan siapapun yang kurang mempercayai adanya mukjizat itu aneh. Karena apa? Mereka mungkin secara teologi mumpuni, bagus teologi mereka secara doktrinal, tetapi dalam hal praktek, dalam hal pelayanan belum tentu sebaik apa yang mereka pikirkan dalam doktrin. Bahkan saya pernah mendengar di sebuah channel YouTube ya, pendeta besar raksasa ya, teologi ya, mengatakan bahwa di dalam hal kesembuhan cuma dua, satu sembuh, yang kedua mati. Jadi kalau misalkan ada pendeta mengatakan bahwa ada mukjizat, itu nggak ada, cuma dua, sembuh atau mati. Saya sempat kaget. Kalau begitu apa fungsi mukjizat itu sendiri? Kalau hanya cuma dua, sembuh atau mati, berarti di mana kuasa Tuhan? Di mana mukjizat itu posisinya?
Oleh karena itu saudaraku, saya juga merasakan bahwa hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membingungkan jemaat Tuhan, yang membingungkan umat Tuhan. Oleh karena itu perlu, yaitu sebagai hamba Tuhan kita boleh saling sharing ya, saling meneguhkan bahwa menurut pendapat saya bahwa mukjizat itu masih ada, kesembuhan itu masih ada. Dan kuasa Tuhan tidak boleh dibatasi oleh apapun, bahkan oleh logika, oleh pikiran, oleh teologi sekalipun. Oleh karena itu, jangan pernah kita saling bertentangan ataupun saling menyerang satu sama lain. Ada yang bilang mengatakan bahwa pendeta-pendeta superpower. Tidak ada yang superpower, hanya Yesus yang superpower. Kita ini adalah hamba, dulos, budak tanpa Tuhan. Firman Tuhan katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu harus ditekankan kepada diri hamba Tuhan. Siapapun itu. Mau pendeta hamba Tuhan sebesar apapun. Kalau engkau di luar Tuhan. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan. Apalagi engkau meninggikan dirimu. Tuhan katakan engkau tidak layak. Bahkan Tuhan katakan orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tetap rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita hanya berdiam, tidak. Tapi kita juga respon kita baik, bahkan juga kita tidak menjadi batu sandungan. Banyak kali yang saya lihat bahwa saling menyerang, doktrin A melawan doktrin B, saling menyerang. Intinya menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat. Bahkan orang di luar sana, bukan Kristen, non-Kristen, mereka melihat bahwa ini kok tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesatuan. Sedangkan firman Tuhan katakan di dalam tidak ada penguasaan diri, dalam buah roh sendiri ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Nah, di mana itu semuanya itu? Kalau kita menonjolkan bahwa, oh doktrin saya paling benar, doktrin saya paling hebat, di mana buah roh itu? Sedangkan firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal, ya, dari buahnya kamu mengenal. Jadi kalau kita berkata bahwa kita ahli teologi, ahli dalam Alkitab, tetapi buah kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain, bahkan orang yang belum percaya kepada Yesus, saya kira itu sangat omong kosong, sangat picik. Sejago-jago apapun kita. Bahkan yang lebih parah lagi, dalam firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 13 tentang kasih. Bahwa kasih harus menjadi dasar kita, yaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang kita imani itu adalah kebenaran. Bahkan juga ketika kita bertutur kata, ketika kita yaitu berkomentar kepada seorang hamba Tuhan lain ataupun kepada orang lain siapapun, bahkan jemaat, kita harus memiliki yang namanya kasih. Sebab firman Tuhan jelas katakan tanpa kasih semuanya itu sia-sia. Mau dia mengorbankan dirinya untuk orang lain pun itu sia-sia tanpa kasih. Maupun dia sanggup berbahasa sejago apapun, tanpa kasih itu sia-sia. Bahkan berteologi sejago apapun dia, tanpa kasih semuanya sia-sia. Oleh karena itu tidak ada yang patut disombongkan, tidak ada patut dibangga-banggakan. Yang satu menjadi kebanggaan kita adalah milik Kristus. Ketika kita menjadi milik Kristus, kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, kita meneladani sebagaimana Kristus hidup, demikianlah kita hidup. Bukan berarti ketika kita menjadi seorang yaitu pengikut Kristus, kita seenak-enaknya, bahkan juga kita saling menyakiti orang lain, tidak. Kita harus memiliki kasih. Sebab identik orang Kristen adalah kasih, saudara. Oleh karena itu mari melalui sharing ini saya mau katakan bahwa banyak sekali akan ada macam-macam pengajaran. Banyak sekali akan macam-macam nubuatan. Banyak sekali akan ada macam-macam kontroversi. Tetapi satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan mengajarkan kita kasih. Kasih itu bukan berarti kita yaitu
melegalkan yaitu kejahatan ataupun penyesatan, tidak. Tetapi kasih itu sebagai bukti dasar melawan setiap kejahatan, melawan setiap penyesatan itu dengan kasih. Sebab kalau kita tidak mengasihi, bagaimana kita memberitakan Yesus? Oleh karena itu kita hidup dalam kasih. God is love. Love. God is love. Tuhan aja kasih. Masa kita tidak mau hidup dalam kasih? Oleh karena itu di kesempatan kali ini saya mau sharing bahwa mari kita lebih lagi hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Kita melihat bahwa kondisi saat ini banyak sekali kesulitan, banyak sekali yaitu terjadi goncangan. Kita memiliki satu pengharapan yaitu Yesus. Tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin.